Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mimin Ampera Coding di sini. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang cara bagaimana templating Unreal LTE versi 3 ke dalam project yang sudah kita buat. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang halaman penambahan datanya. Jadi kalau teman-teman sudah perhatikan bahwa si Unreal LTE ini memiliki berbagai macam template ataupun halaman yang sudah disediakan, jadi kita tinggal pakai ataupun kita tinggal sesuaikan saja. Nah, kita akan masuk untuk di bagian formnya. Jadi kita masuk ke General Elements. Nah, di sini ada cara cepat yang bisa kita terapkan. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengambil salah satu form, misalkan quick example di sini, ini bisa klik kanan kemudian inspect. Nah, di sini ada yang namanya box seperti ini yang terbagi menjadi elemen, konsol, source network dan seterusnya. Ini kita bisa ambil secara langsung di sini. Jadi cara cepatnya adalah kalau misalkan teman-teman masih belum paham tentang Bootstrap, karena saya sarankan nanti dipelajari dulu bagian Bootstrap, atau mungkin akan saya buatkan satu video serial khusus tentang penggunaan Bootstrap, khususnya di Bootstrap versi 4. Karena yang sekarang sudah menggunakan versi 4 bukan versi 3 lagi. Oke, nah di sini kita bisa ambil secara langsung. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada section class content. Ini maksudnya section class content ini sudah dibirukan ya. Jadi kita bisa lihat bagian mana yang termasuk dalam class content ini. Sedangkan container fluid itu di dalamnya lagi. Kemudian row kita buat baris. Kemudian ada call md6. Nah, kalau kita perkecil di sini dia terbagi menjadi dua. Jadi ada dua kolom di sini. Jadi di kolom sebelah kiri itu isinya quick example, kemudian different height, different width, kemudian di sebelah kanan ada general elements dan seterusnya. Nah, kita akan mengambil satu saja, yaitu quick example. Jadi kalau kita ambil di sini, kita bisa langsung copy di sini, copy elemen. Kemudian di bagian tambah, ini kita percantik dulu atau kita panggil dulu dari masing-masing yang sudah kita buat si index.php. Ini kita copy, kemudian di bagian tambah ini saya letakkan paling atas dulu, saya paste seperti ini. Kemudian di bagian section class content ini saya perkecil, kita ambil bagian formnya saja dulu. Oke, ini saya buang, kita masukkan di bagian content wrapper. Nah, ini ada namanya breadcrumb, penanda kita sedang berada di halaman apa. Oke, jadi inilah gunanya breadcrumb, tapi kita tidak akan bahas di bagian situ. Ini call sm6 kita perkecil lagi, row mb2 kita perkecil lagi. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini bagian masih di bagian headernya, bukan di sini kita letakkan. Kita masuk di bagian section class content ini. Ini kita akan buang bagian-bagian yang tidak kita perlukan, karena kita sudah masuk ke bagian pembahasan tentang kontennya. Nah, ini kita buang. Seharusnya sih ini kita bahas dulu tentang Bootstrap baru masuk ke templating, tapi nggak masalah sih. Oke, di sini kalau kita perhatikan tadi sudah kita copy itu mulai dari section class content ya. Kita ambil dari sini tadi. Nah, kita tidak perlu mengcopy paste lagi dari awal. Kita cukup ambil bagian call md6-nya saja. Jadi kita klik kanan, copy elemen. Nah, ini sudah di dalam row. Kita masuk di sini, kita paste, Ctrl V, kita simpan. Kemudian coba kita lihat di sini. Oke, nah itu sudah tampil ya. Semua untuk tombol, asetnya sudah terpanggil semua. Nah, tapi kita akan mencoba ini supaya lebih lebar. Jadi dia full ke kanan. Nah, dalam Bootstrap itu dia memiliki mekanisme ataupun grid. Jadi di gridnya itu ada namanya call XS, ada call SM, ada call LG, kemudian XL. Nah, untuk detailnya mungkin bisa lihat dulu di bagian di dokumentasinya. Bootstrap seperti ini. Nah, Bootstrap, enter. Nah, ini merupakan halaman dari si Bootstrapnya. Kita bisa documentationnya, ada yang namanya itu layout grid. Nah, dia grid seperti ini. Oke, jadi ada bisa menggunakan call sm sama semua, jadi dia otomatis
lebar dari masing-masing kolomnya. Ada lagi yang namanya kita bisa menggunakan call LG. Mana di sini call LG, ada call SM. Nah, ini call LG. Mana ya pembahasan call LG-nya? Nah, ini call SM. Mau digabung juga bisa seperti ini. Jadi bisa langsung kita copy, kita paste di project kita, langsung bisa kelihatan dengan catatan kita sudah memanggil aset dari si bootstrap-nya. Oke, mungkin kurang lebih bisa teman-teman pelajari secara langsung di sini karena dia cukup lengkap, bahkan mungkin bukan cukup lengkap sih, sangat lengkap untuk dokumentasi si bootstrap-nya. Oke, kita kembali lagi ke bagian sini, kita ke atas dulu, kita kecilkan si formnya ini. Oke, ini kita kecilkan. Oke, ini kita sudah perlu satu ya, quick example saja kita ambil. Oke, sampai sini kita hapus. Kemudian di sini kita geser sedikit. Oke, ini row-nya belum maju nih. Seperti ini. Kita simpan. Ini kurang kiri. Ini kita bisa ganti menjadi call MD12. Oke, jadi kita simpan. Kita coba lihat lagi. Nah, dia udah lebar ya, jadi dia full size ke semua tampilan. Jadi kalau kita inspect lagi, dia udah otomatis menyesuaikan juga. Tapi kalau misalnya kita menggunakan MD6 tadi, dia akan berubah seperti ini. Nah, oke, jadi dia terpecah. Tapi kalau sudah paling kecil, dia akan otomatis lebar. Tapi ini juga bisa masih diatur ya, bisa mengatur dengan sintak XS ataupun SM, tergantung dari bagaimana kita ingin menampilkan si formnya ini. Oke, kembali lagi ke sini, kita akan atur menjadi LG. Kemudian di sini kita kasih nama dengan tambah kegiatan. Oke, kita simpan. Kemudian di bagian bodinya ini tadi kan sudah sebentar. Waduh, ini saya ini tadi. Saya hapus formnya. Sebentar, kita copy dulu, ini kita Ctrl Z semua. Oke, sebentar, ini kemunduran. Oke, ini sudah. Oke, ini sudah sip. Nah, ini kita tempel di sini. Kemudian bagian form kita ambil, takat. Oke, di bagian mana tadi? Ini kita tutup dulu konten headernya. Di konten dalam sini kita masukkan nih, ini kita masukkan seperti ini. Oke, kita nggak perlu pakai tag P ini lagi karena kita akan mengikuti style yang sudah disediakan oleh si admin LTE. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya itu div class form group. Div form group, kalau di Visual Studio Code bisa langsung seperti ini, tinggal klik tab maka dia akan tampil. Nah, kemudian ini kita pindahkan. Oke, dengan cara menekan tombol Alt di keyboard. Tinggal kita geser tanda panah di keyboardnya. Jadi sambil menekan Alt ini kita bisa geser. Kemudian kita copy lagi. Ini kita tidak pakai div-nya, kita paste di sini. Ini div lagi. Kemudian jangan lupa kelasnya supaya dia bisa responsif. Jadi kita masukkan di sini kelas form control. Nah, di satunya lagi kita kasih juga. Oke, di button juga bisa kita kasih kelas dengan nama BTN. Warnanya ini biasanya primary, ada juga warning, kemudian ada success, ada danger. Oke, ini kita kasih menjadi danger. Oke, coba kita hapus dulu bagian sini. Oke. Nah, untuk footernya ini kita letakkan di sini. Untuk buttonnya kita letakkan di bagian footer. Oke, ini kita buang. Formnya ini kita buang. Ini oke. Kemudian ini kita masukkan di sini. Simpan. Kemudian kita coba refresh dulu. Nah, dia udah tampil tapi masih kurang rapi ya. Ini nama kegiatannya masih dempet ke kiri. Coba kita lihat lagi style dari bawaan si LTE nya. Kalau kita klik kanan, inspect bagian email address, labelnya itu seperti ini.
copy elemen. Oke, label 4, tapi kayaknya sama saja sih ya. Label 4. Oke, coba kita masukkan seperti ini, kemudian kita coba refresh. Sepertinya bukan situ salahnya. Cut body form group. Oh, di sini ada cut body yang tidak saya masukkan, jadi kita perbaiki dulu di sini. Ini kita pindah, kita cut dulu. Kita buat dulu namanya div class cut body, div cut body. Oke, seperti ini. Tab, simpan, kita coba refresh. Nah, udah lebih rapi ya. Jadi ini sudah kelihatan lebih enak dilihat. Tapi tombolnya ini benar nggak kayak gitu. Tombolnya beda nih. Ini kita harus rapikan dulu. Ini kurang tag div kayaknya. Kita coba hapus, simpan, dan refresh. Nah, udah lebih rapi. Tapi kita sedikit form ini bisa kita letakkan di paling atas saja. Oke, seperti ini. Ini seperti ini. Ini geser ke kiri. Ini kita tidak perlu, simpan, refresh. Oke, ya udah kelihatan lebih rapi. Nah, jadi kurang lebih tampilannya sudah lebih enak dilihat dibanding yang sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat di update data, contohnya yang awalnya tambah data seperti ini kurang lebih, ini kita sudah coba rapikan ataupun kita percantik. Nah, di sini juga bisa kita modifikasi lagi, misalkan ini kita pecah dua si formnya ini, jadi bukan cuma satu form per baris, kita bisa buat juga menjadi dua form per baris. Contohnya mungkin bisa lihat di sini. Jadi di generate elements ini ada langsung contohnya kalau kita ingin menjadi pecah dua. Kalau kita lihat di sini, kita inspect, kemudian kita lihat di sini. Nah, dia seperti ini. Dia ada penambahan div class row dalam suatu form setelah dari tag cut body. Jadi contohnya kalau misalkan mana tadi ini ya, ini saya cut dulu. Ini saya buat row seperti ini, kemudian div call sm paling kecil, access satu lagi paling kecil. Nah, ini kita paste di sini. Oke, ya, kemudian ini kita geser lagi, tapi di sini kita perlu keluarkan. Kita buat lagi yang namanya div call sm6. Oke, seperti ini. Kita simpan. Ini kita lihat nanti akan terpecah menjadi dua, kiri dan kanan. Oke, kelihatan kan? Udah pecah jadi dua. Kalau kita inspect, kita lihat tampilan dari mobile seperti ini. Nah, ini ya, ini masih bisa kita perkecil lagi. Kita paksa menjadi XS. Oke, ini masih nggak mau call XS 6. Kalau bawaannya dia sampai XS apa SM ya Anil TE ini. Tapi sehingga saya kalau di di Anil TE versi 2 dia bakalan pecah dua kalau menggunakan tag XS seperti ini. Oke, mungkin pengaturan baru dari si Anil TE ini beda lagi, atau kita nanti bisa pelajari lagi grid dari si Anil TE nya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk pengubahan tampilan dari form tambah data dengan Anil TE versi 3. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.